Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan sesi terakhir pada hari ini pada diklat dai khusus strategi dakwah efektif untuk ketahanan akidah. Dan pada malam hari ini telah bersama-sama kita saksikan di depan kita ada guru kami. Beliau, nama lengkap beliau Dondi Tan Susanto LCMK. LCMK ini bukan yang lulusan Libya, bukan lulusan Timur Tengah, tapi lulusan Kristen. MK itu mantan Katolik, kata beliau. Oh, bukan? Bukan mantan Katolik, mantan kafir. Mantan kafir. Jadi beliau nggak suka dibilang mu'alaf, masa udah selama itu masih dibilang mu'alaf kok ya? Jadi mantan kafir, itu beliau lebih senang dipanggil mantan kafir. Nah, beliau ini kelahiran Melbourne apa Cilacap kok? Semarang. Nah, beliau kelahiran Semarang, jadi orang Jawa. Orang Jawa apa orang Cina kok? Orang Jawa apa orang Cina? Cina Jawa. Jadi beliau lahir di Semarang, besar di Cilacap. Jadi kalau di sini ada peserta yang ngapak, nah, coba aja ngetes sama beliau bisa nggak ngomong ngapak gitu. Nah, jadi beliau ya seperti kita tahu tadi mantan kafir. Nah, kalau tadi Ustadz Abu Dedat bilang ada orang yang sebentar-sebentar masuk Islam, sebentar-sebentar masuk Islam. Nah, bedanya kalau beliau ini 7 tahun dulu riset, mencari tahu sana sini, buka tutup Bible, buka tutup Quran, sampai akhirnya beliau menemukan kebenaran dan alhamdulillah akhirnya beliau masuk Islam. Dan alhamdulillah Allah memberikan rahmat dan karunia kepada beliau sehingga beliau menjadi salah satu pejuang akidah yang memperjuangkan dakwah Islam di bidang kristologi. Baiklah, langsung saja kami persilakan kepada guru kami, Ko Dondi Tan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Menara Dakwah bersama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam diklat ini ya, diklat kristologi ya. Diklat dai khusus. Oh, diklat dai khusus. Berarti ini tidak semuanya berasal dari Jakarta nih. Campur berarti semuanya. Dari Aceh atau? Oh iya, ada yang dari Aceh, Masya Allah. Udah pernah ke Aceh belum? Wah, rugi kalau belum pernah ke Aceh. Masya Allah, Aceh kopinya mantap sekali ya. Alhamdulillah. Kemarin saya juga bercengkrama dengan teman-teman dari Forum Dakwah Perbatasan Aceh. Masya Allah. Kita kemarin saling berbagi dengan informasi sehingga kita bisa saling menguatkan. Alhamdulillah, saya senang sekali lagi bisa diundang dalam acara ini. Mudah-mudahan setelah acara ini kita menjadi dai-dai yang lebih semangat lagi menyebarkan Islam. Lebih semangat lagi berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini topiknya bedah buku ya berarti ya? Hah? Topiknya apa? Kalau yang tadi yang disampaikan kemarin ya. Yang di dalam rundown itu bedah buku tentang buku Bible Expose, betul kan ya? Berarti saya harus bahas setiap kontradiksi yang di buku saya berarti. Bisa sampai pagi berarti nih selesai. Jadi apa aja poin-poin penting yang memang ada dibahas di dalam bukunya apa? Oh,
Bukan bahas satu-satu ya? Enggak. Oh, enggak. Kalau enggak mungkin bedah buku dong. Udah kaget saya. Saya pikir sampai Kalau bedah pagi buku bahas nggak mungkin. satu-satu. Kalau bedah buku nggak mungkin jamnya malam kok. Dari pagi kita sampai besok. Baik. Saya mungkin bercerita sedikit lah ya mengenai sejarah saya menyusun buku ini ya. Jadi sedikit pengenalan saja, saya masuk Islam atau kembali ke fitrah manusia 2014, 25 Juli 2014. Semenjak 2018 sampai 2020 saya aktif menerjemahkan video-video debat antara Islam Kristen yang mana debat-debat itu diadakan di Inggris ya, di sebuah taman namanya Hyde Park. Di Hyde Park itu ada sebuah pojokan namanya Speaker's Corner. Banyak orang Islam, orang Kristen berdebat di sana dan saya menerjemahkan video-videonya dari 2018 hingga 2020. Sementara itu juga saya juga sudah mempunyai banyak teman yang memang kita sama-sama belajar ya. Saya ingat sekali dari 2018 itu saya dan beberapa teman itu kita menggali ada kontradiksi apa saja di dalam Bible gitu ya. Nah, jadi waktu itu pernah bahkan dengan grup WA saya yang saya buat, saya sering bikin kuis gitu. Kalau ada kontradiksi ini, jawabannya apa? Gitu. Nah, itu saya sering bagi-bagi karena waktu itu saya juga menjadi boleh dikatakan pengelola dari sebuah channel YouTube yang namanya SC Dakwah Nusantara, yang isinya adalah video-video debat yang di Inggris tadi yang saya sebutkan ya. Dari hasil pencarian-pencarian itu bersama teman-teman, akhirnya saya mengambil inisiatif bahwa yang namanya kontradiksi itu kalau ditampilkan dalam bentuk narasi, mungkin orang akan bosan gitu ya membacanya, karena juga harus diperlihatkan ayat-ayatnya. Maka saya mengambil inisiatif untuk memperlihatkan kontradiksi itu dalam bentuk tabel. Nah, ya. Dari tabel itu kita tidak perlu menafsirkan kitab-kitab mereka. Kita tidak perlu menafsirkan ayat mereka. Kita cukup membaca, kita bandingkan dengan ayat lain yang menceritakan hal yang sama, tapi akan terlihat langsung perbedaannya atau kontradiksinya. Gitu ya. Karena ayat-ayat yang saya tampilkan dalam tabel itu menceritakan hal yang sama. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau belum tahu Bible, di dalam Bible itu ada yang namanya dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam buku saya juga secara sekilas saya ceritakan bagaimana yang disebut Perjanjian Lama itu berasal. Perjanjian Lama itu berasal dari sebuah kitab yang namanya Tanakh, yang ini, yang mana kitab Tanakh ini sebenarnya adalah milik orang Yahudi. Kitabnya orang Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya. Kitabnya orang Yahudi ini pada abad ketiga sebelum Masehi, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, diterjemahkan menjadi kitab yang namanya Septuaginta. Septuaginta ini dalam bahasa Yunani. Jadi dalam kitabnya orang Yahudi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Disusun 450 sebelum Masehi, diterjemahkan tahun 270 sebelum Masehi. Selesai kira-kira tahun 132 sebelum Masehi. Nah, kitab ini, yang Septuaginta ini, yang akhirnya dijadikan separohnya kitabnya orang Kristen sekarang. Nah, ya, kitab orang Kristen sekarang itu adalah ini. Di dalam kitab Kristen orang sekarang ini enggak ada pegangannya ya? Jadi tripod gitu. Multifungsi juga udah ini. Kurang dekat kayaknya. Nah, kitabnya orang Kristen ini kita bisa bagi menjadi dua bagian. Yang ini indeks warna hitam itu adalah Perjanjian Lama yang asalnya dari sini. Yang ini. Sedangkan yang Perjanjian Baru yang tipis ini berasal dari kitabnya orang Kristen sendiri, yaitu yang ini. Ini kitabnya orang Kristen. Ya. Jadi oleh orang Kristen, kitabnya orang Yahudi itu dijadikan bagian daripada kitabnya orang Kristen. Ini ya, seperti ini.
Saya mungkin tidak perlu membahas tentang perbedaan konsep ketuhanan atau konsep keselamatan atau konsep Mesias yang ada di dalam kitab ini. Itu masalah terpisah gitu ya. Tetapi yang saya masukkan ke dalam buku saya, itu adalah kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Bible. Nah, karena di dalam kitabnya orang Kristen ini ada ketentuan, dilarang mengutip ayat-ayat yang ada di dalam kitab ini untuk tujuan komersil tidak melebihi 500 ayat. Untuk tujuan non-komersil tidak lebih daripada 1000 ayat. Makanya karena total semua yang sudah saya kumpulkan ada 275 kontradiksi, satu kontradiksinya itu bisa sampai 4 ayat. Jadi kalau 275 kali 4 udah 1000 lebih ya, gitu ya. Makanya akhirnya buku saya buat dalam bentuk volume 1 dan seterusnya. Nah, jadi karena ada ketentuan itu, mau tidak mau buku saya terpaksa saya harus bikin dari mulai volume 1 dulu. Nah, volume 1 ini saya baru ambil dari kontradiksi yang ada di dalam perjanjian baru saja. Nah, cuma yang ada di dalam perjanjian baru, yang ini. Yang perjanjian lama, datanya sudah ada, cuma tinggal dicetak aja gitu. Nanti tinggal dimasukin volume 2, volume 3, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kontradiksi-kontradiksi yang saya masukkan ke dalam buku saya, ini bisa dikatakan adalah kontradiksi-kontradiksi yang saya masukkan itu adalah kontradiksi yang fatal gitu. Bukan kontradiksi yang tipis-tipis gitu, ya. Saya juga memahami bahwa ternyata di dalam kitab Kristen kontradiksinya tuh begitu banyaknya. Yang saya masukkan dalam buku 275 kontradiksi, tetapi sebenarnya lebih dari itu, ya. Tetapi yang lebih dari itu, saya juga maunya jujur, tidak mau membabi buta. Di luar daripada 275 kontradiksi yang sudah saya susun, itu adalah kontradiksi-kontradiksi yang bisa terjawab dengan adanya konversi satuan, gitu, ya. Orang pada zaman dulu menggunakan konversi yang berbeda dengan kita zaman sekarang. Jadi itu tidak saya masukkan. Yang saya masukkan di sini yang tidak ada hubungannya dengan konversi, murni benar-benar kontradiksi, gitu ya. Yang masuk di dalam buku saya juga kontradiksinya bisa terhitung atau dilihat dari sisi sejarah, juga bisa dihitung dari kronologi, ya. Jadi karena ada hubungannya dengan sejarah, maka saya perlu membeli juga buku sejarah. Nah, ini adalah buku sejarah Romawi, gitu ya, yang harus saya beli karena untuk membuktikan buku saya. Padahal yang diambil referensinya cuma 1 halaman, tapi bukunya sebel gini. Ya mau nggak mau gitu karena harus mendukung buku saya, makanya harus saya beli. Buku ini kalau baru 6 juta loh, lumayan. Belum ongkir, belum biaya masuk, belum pajak. Ya, jadi saya cukup beli yang second aja. Baik, saya mungkin akan memperlihatkan beberapa kontradiksi yang sangat fatal di dalam kitabnya Kristen. Karena ini sudah tidak bisa dibantah lagi, gitu ya. Mungkin kita bisa perlihatkan tapi kalau ini untung yang dibahas kan yang ini aja ya, yang beberapa poin penting aja ya. Ya, betul. Kalau dibahas semua nanti nggak ada yang beli buku saya dong berarti. Jadi yang perlu dibahas itu yang beberapa poin penting yang memang ketika di lapangan para peserta ini, ustaz-ustaz kita ini atau ustazah bisa mungkin ketika ada pertanyaan dari orang-orang di luar Islam ketika menyerang kita bisa dengan hal itu menjawabnya. Baik, coba tolong ditampilkan. Nah ini covernya, jangan lihat fotonya ya. Fotonya ini foto tahun berapa saya lupa. Prakata. Nah di sini di dalam Prakata ini saya juga tuliskan beberapa latar belakang sampai kepada pendahuluan lah ya, di pendahuluan. Ini daftar isinya. Daftar isi ini adalah isu-isu yang ada di dalam Bible itu. Ya, contoh misalnya, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus. Di kitab yang ini disampaikan kepada Maria, di kitab ini disampaikan kepada Yusuf gitu misalnya. Ya, kita mungkin dengar kata Yusuf, mungkin bayangan kita langsung Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi di dalam kitabnya Kristen, yang namanya Maria, ibunda daripada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu punya suami diceritakan. Namanya Yusuf gitu. Ya.
Jadi Yusuf itu yang di kitabnya orang Kristen adalah ayah tiri daripada Yesus. Di Islam kita tidak mengenal Bunda Maryam mempunyai suami. Nah, ini yang daftar isi itu adalah poin-poin daripada masalah-masalah yang ada di dalam kitab kontradiksi kitab Kristen. Saya membuat menjadi beberapa tema supaya tidak terlalu pusing gitu ngeliatnya ya. Yang di dalam buku saya ini volume 1 ini tadi saya bilang ini baru kontradiksi yang ada di 4 gospel ya. 4 gospel itu masuk dalam bagian perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada 27 buku. 4 gospel itu baru 4 buku dari 27 ya. Jadi 4 gospel itu kenapa saya pilih? Karena 4 gospel itulah yang menceritakan tentang Yesus Kristus gitu. Ya. Ada kira-kira 85. Nah, ini di sini ya, sampai 85 kontradiksi. Ini hanya dari 4 gospel, yaitu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bapak-bapak kalau yang belajar kristologi pasti mengetahui nama surat-surat di dalam perjanjian baru. Itu 4 surat yang menceritakan tentang Yesus. Dari mulai lahir, sampai disalib, sampai diangkat katanya, gitu, kata mereka. Gitu ya. Baik, nah di pendahuluan saya menceritakan bagaimana kitabnya Kristen tersusun. Ya, tadi saya sebut ini kitabnya orang Yahudi. Ini yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah adalah disebut dengan 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah diapalin, Pak, nggak perlu, Pak. Ya, yang disebut dengan kitab Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ada Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Yunus, Yusuf, dan sebagainya. Nanti kelompok ketiga namanya Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan orang bijak. Termasuk di dalamnya Mazmur. Nah, kalau Mazmur kita kenal di dalam Quran namanya Zabur. Ya. Nanti dari Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. 3 kelompok ini yang menjadi sebut kitab Tanakh namanya. Ya. Jadi Tanakh itu singkatan. Kemudian saya juga menjelaskan sedikit tentang bagaimana kitab ini diterjemahkan menjadi kitab dalam bahasa Yunani ini yang disebut dengan Septuaginta dan akhirnya menjadi kitab perjanjian lamanya orang Kristen. Saya juga menyinggung tentang sejarah singkatnya tersusunnya perjanjian baru ya yang ini yang ada 27 surat atau 27 buku dari Matius sampai Wahyu, tersusunnya bagaimana dan siapa kira-kira penulis daripada 4 gospel tersebut. Oke. Sampai di sini saya masuk ke dalam narasi pengantar daripada kontradiksi-kontradiksi tersebut ya. Nah, saya juga memberikan peta supaya Bapak Ibu juga punya bayangan di mana kira-kira yang saya anggap sebagai kontradiksi itu terjadi gitu ya. Ini ada petanya tanah Palestina, yaitu ada yang disebut dengan kita kenal sekarang dengan Israel ya, tapi tanahnya sebenarnya tanah Palestina yang bersampingan dengan di sebelah baratnya adalah Mesir, di sebelah selatannya adalah Yordan, di sebelah utaranya adalah Lebanon. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kontradiksi yang saya tampilkan dalam buku ini berbentuk tabel. Kenapa saya bentuk tabel? Supaya kita tidak perlu menafsirkan ayat suci atau ayat dari kitab suci orang. Karena saya juga sering dinasihati ya oleh guru-guru kita di Majelis Ulama Indonesia bahwa kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ya, betul ya? Kita juga tidak mau kitab suci kita ditafsirkan orang yang bukan Islam. Betul kan? Tafsir di dalam Islam adalah tafsir dari ahli tafsir Islam yang diterima oleh jumhur ulama. Begitu juga kita juga tidak boleh menafsirkan kitab suci orang supaya apa? Supaya tidak yang disebut lompat pagar gitu. Ya. Setiap agama punya kitab suci masing-masing, kita tidak boleh menafsirkan tanpa kemampuan dan kapabilitas. Nah, dengan membentuk atau membuat dengan bentuk tabel, kita tidak perlu menafsirkan. Kita hanya membaca ayatnya saja sudah terlihat itu berbeda gitu. Ya. Contoh misalnya, kepada siapa malaikat Gabriel menyampaikan pesan kelahiran Yesus. Di kitab Matius disampaikan kepada Matius 1 ayat 20.
Di Markus tidak ada ceritanya. Di Lukas kepada Maria, Lukas 1:28. Ketika malaikat itu dan seterusnya. Di Yohanes tidak ada ceritanya. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Perlu menafsirkan nggak Pak? Nggak perlu. Hanya melihat begini, oh ini udah beda Matius sama Lukas. Nah tinggal kita tanya, yang sebenarnya malaikat Gabriel itu menyampaikan pesan itu kepada Yusuf atau kepada Maria gitu. Dengan seperti itu, nanti kan kita bisa tanya begini, kalau gitu, yang salah yang mana gitu kan? Jangan nanya yang benar yang mana. Nah, udah, sip. Makasih ya. Waduh, Masya Allah nih. Sampai bersusah-susah ini. Soalnya saya harus pegang kitab, jadi saya harus nggak boleh pegang mic nih. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh lagi misalnya, apakah Yusuf menikahi Maria? Di Matius disebut menikahi, di Lukas bilang tunangannya. Nah, cuman memang kita juga tidak boleh lupa, kita selain baca aja, kita juga kalau mau lebih tinggi lagi, kita juga harus belajar tradisi mereka. Ya. Nanti ada lagi, tentang tahun berapa Yesus lahir. Nah, ini mulai menarik nih. Ini yang tadi saya contohkan, kenapa saya sampai harus beli kitab sejarah yang setebal ini. Untuk mendukung kontradiksi yang ada di dalam buku saya. Gitu. Ya. Tahun berapa Yesus lahir? Matius 2 ayat 1 disebutkan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus ke timur dan seterusnya. Di Markus tidak dikabarkan. Di Lukas dikabarkan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Nah ini yang seperti ini penting. Ini bisa dicari di sini. Tahun berapa Kirenius jadi wali negeri di Syria? Maka pergilah dan sebagainya. Jadi di sini jawabannya Kirenius pertama menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Sedangkan di sini kita bisa lihat yang di Matius, Raja Herodes yang dimaksud ini meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi, tahun 6 Masehi. Bedanya berapa tahun? Hah? Berapa tahun, Pak? 10 tahun bedanya. Ya, ini baru tahun kelahiran Raja Herodesnya. 4 sebelum Masehi, Kirenius menjadi wali negeri tahun 6 Masehi. Bedanya 6 dan 4 10 tahun ya. Karena yang ini sebelum Masehi, yang ini Masehi. Ini belum bicara tentang Yesusnya yang lahir tahun berapa. Kalau di Matius diceritakan Yesus lahir itu ketika zaman Herodes Agung masih hidup. Sedangkan Herodes Agung meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Berarti kan Yesus lahirnya sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Betul kan? Di kitab mereka lagi nanti disebutkan bahwa Raja Herodes Agung itu memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki, bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Berarti ambil maksimalnya Yesus lahirnya tahun 6 sebelum Masehi kan? Untuk 2 tahun. Sampai Herodes meninggal gitu. Ya. Berarti kalau kita spread lagi, Yesus lahirnya paling cepat atau ini tahun 6 sebelum Masehi. Kirenius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Berarti bedanya kalau tadi 10 tahun, sekarang menjadi 12 tahun. Kalau di dalam satu kitab suci seperti ini, ya, dalam satu kitab suci seperti ini, satu surat menceritakan Yesus lahir kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, surat yang lain menceritakan Yesus lahir tahun 6 Masehi, yang berjarak kira-kira 12 tahun. Boleh nggak kalau saya nanya, kalau begitu dalam satu kitab ini ada berapa Yesus? Boleh nggak Pak? Lah bedanya 12 tahun. Boleh nggak? Kalau bedanya setahun, hanya karena beda riwayat atau beda dokumen atau beda periwayat, kita masih maklum gitu Pak ya. Nabi Muhammad SAW menurut kalangan akademisi
ada yang mengatakan lahir tahun 570 Masehi, ada yang mengatakan juga lahir tahun 571 Masehi. Betul kan, Pak? Tanggalnya sama, tahun gajahnya sama, tapi tahunnya beda 1 tahun. Masih wajar, karena sumbernya tidak jauh berbeda. Lah ini yang Matius menurut sejarah tahun lahirnya sebelum tahun 4 sebelum Masehi, yang Lukas lahirnya tahun 6 Masehi, bedanya 12 tahun. Masalah ini sudah menjadi masalah perdebatan di kalangan Kristen sudah ratusan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kabarnya belum selesai. Belum selesai dalam arti belum ada kesepakatan gitu. Ya. Nah, berarti kalau begitu kita harus mencari bukti seperti apa. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak perlu melakukan apa yang seperti saya lakukan. Kalau Bapak Ibu melakukan seperti apa yang saya lakukan bisa cepat ubanan gitu. Ya, karena benar-benar mencari sampai ke akar-akarnya. Saya akan tunjukkan bukti sekarang ya dari dokumen mereka sendiri. Ketika saya bicara di sini Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi, saya sudah punya buktinya. Buktinya apa? Nah, ini. Ada sebuah Bible tipis. Ini juga sama dengan ini, isinya Perjanjian Baru. Tapi kalau yang ini terbitan Lembaga Indonesia, yang ini terbitan ND. Ya, ND dari kalangan Katolik, LAI kebanyakan mencetak untuk kalangan Kristen Protestan. Rick. Nah, sekarang waktunya kita zoom-zooman nih berarti. Zoom lihat dokumen gitu. Coba fokus. Ya. Ini kitabnya dinamakan kitab apa? Injil. Betul ya? Ini bisa agak sini nggak ya? Supaya saya bisa ikut baca. Agak miringin sini bisa nggak? Biar saya bisa ikut baca gitu. Susah ngeliatnya. Bukan. Nah gitu, udah, stop. Nah udah cukup. Oke. Kebaca ya Pak ya? Ibu kebaca? Saya akan tunjukkan di dalam kitab ini, mereka juga punya catatan kaki tentang ayat-ayat di dalam kitab mereka. Ya, ini yang disebut dengan apa nih tulisannya? Injil Yesus Kristus. Apa tuh? Karangan ya. Karangan Matius gitu. Ini ada sebuah catatan kaki di sini. Enak nih kalau begini nih. Bisa lebih zoom nggak? Kurang puas kayaknya, masih agak jauh ya. Ini Bapak Ibu harus ikut membaca nih soalnya. Kurang deket, Rik. Zoom lagi bisa? Terus sampai full layar gitu bisa nggak? Nah, biar puas kalian. Nah, coba Derry tolong bacain bisa nggak dari sono? Pakai mic. Saya kurang bacanya kurang jelas. Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja tetapi terkenal karena kezalimannya. Karena kecurigaan, ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarikh Romawi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarikh Masehi. Tarikh Masehi berarti penanggalan Masehi. Berarti dia meninggalnya tahun berapa? 4 sebelum Masehi, ya kan? Terus? Sebab itu sudah pasti
bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal tarikh kita. Nah, tahun 6 sebelum tarikh kita. Berarti tahun 6 sebelum Masehi, ya. Terus Penyusun pentarikhan kita dalam abad ke-6 khilaf dalam memperhitungkan tahun kelahiran Yesus. apa? Khilaf. Khilaf. Khilaf apa? Salah. Lupa. Gimana, Pak? Khilaf. Ini berarti kitab khilaf gitu? Atau gimana? Ya, ini yang menyatakan kitab ini sendiri ya. Saya punya satu lagi begini. Ini sama, ini juga dari kalangan Katolik nih. Ah, ini operator. Kan milik Ya, kitab suci komunitas Kristiani dari kalangan Katolik ini. Edisi pastoral lagi. Wow. Hah? Baca lagi dong. Di sini ada beberapa indikator tahun-tahun penting, gitu ya. Sebentar, yang depan aja. Nah ini. Yang di atas ini. Zoom. Nah, udah cukup. Tolong tuh yang di garis merah tuh. Itu yang di sebelah paling kiri itu adalah tahun sebelum Masehi. Ya. Tolong dibacain. Yang di garis merah. 6 sebelum Masehi. Mungkin tahun Yesus lahir terjadi kesalahan dalam penghitungan awal dari era Kristen. Meleset 6 tahun. Meleset. Gimana? Maksudnya gimana Der kalau meleset? Ya. Ya. Ini yang mengatakan kitab ini sendiri ya, bukan saya ya. Sekarang kita lihat yang di Lukas. Ini jujur, kitabnya jujur. Kalau dari kalangan Katolik rata-rata jujur gitu. Tapi kalau yang kalangan Protestan tidak ada catatan-catatan seperti itu tuh nggak ada. Ya. Kalau yang Katolik jujur. Saya buka yang Lukas. Nah ini. Oke. Kalau yang di Lukas, tadi saya mengatakan bahwa Yesus lahir ketika seorang pejabat namanya Kirenius. Kirenius adalah orang Romawi yang menjadi gubernur Syria. Coba, Der, tolong baca yang atas dulu, Der, yang ini nih, ayat ini. Kelahiran Yesus. Inilah sensus yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi gubernur Syria. Ya, jelas ya. Jadi Yesus lahir ketika Kirenius menjadi gubernur Syria. Di bawahnya apa nih? Footnote 2.1. Kaisar menerbitkan dekret. Orang-orang Yahudi membentuk suatu bangsa kecil di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma yang meliputi bermacam-macam suku bangsa, kecamatan. Kok bisa kecamatan? Dari mana sih kecamatan? Suku bangsa. Emang ada gitu di Romawi kecamatan gitu? Kecermatan data yang diberikan oleh Lukas menimbulkan suatu kesulitan karena Quirinus dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun 6 Masehi dan Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Beberapa penjelasan telah. Bentar. Lanjut di sini nih. Beberapa penjelasan telah dikemukakan, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru, seperti juga kentara dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 36. Lukas khilaf sebagai sejarawan, tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Lukas apa? Khilaf. Gimana Pak? Khilaf Pak. Ya. Jadi kalau di ilmu hadis gimana Pak? Ya, ini buktinya dari dokumen mereka loh. Saya nggak ngarang-ngarang loh.
Dari mana ceritanya kita bisa mendapatkan informasi seperti itu? Ya dari dokumen mereka sendiri. Jadi kalau saya masukkan sebagai kontradiksi, salah nggak Pak saya, Pak? Ya enggak, karena ada dokumennya. Ya, ini tadi di sini dikatakan Kirenius menjadi wali negeri Syria tahun berapa? 6 Masehi. Kitab ini sendiri yang menulis juga di depan tadi bahwa Yesus lahir 6 sebelum Masehi. Nah, ini kan penjelasan, tapi yang sudah menjadi ayat kan Yesus lahir saat Kirenius menjadi wali negeri Syria. Tahunnya Kirenius menjadi wali negeri Syria itu tahun 6 Masehi. Sedangkan di Matius, Yesus lahir ketika kira-kira 2 tahun sebelum Raja Herodes Agung meninggal. Raja Herodes Agung meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Berarti jaraknya 12 tahun. Ya kan? Kalau jarak 12 tahun, salah nggak kalau saya nanya, ada berapa Yesus dalam Bible? Maksudnya. Ya Pak ya? Nah, itu yang saya tuangkan di dalam buku saya. Ini menjadi sebuah kontradiksi yang sangat-sangat, boleh dikatakan besar ya, fatal gitu. Ya. Mungkin kalau di dalam kitabnya orang Kristen tidak ada 4 gospel, cuman ada 1 gospel aja yang dianggap lengkap lah. Kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mungkin kalau cuman Matius saja tidak jadi kontradiksi. Tapi kan ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Yang 3 dianggap kitab sinoptik, yang Yohanes gaya bahasanya lain sendiri. Gara-gara ada 4 malah jadi kontradiksi. Jadi sayang juga ya. Tahu gitu 1 aja ya, jadi biar nggak ada kontradiksi ya. Capek-capek gitu. Nah, kira-kira gitu kondisinya, gitu ya. Ini yang terjadi di dalam kitab mereka. Mereka nanti tetap akan bilang begini, itu cuma melengkapi aja. Gimana melengkapi kalau bedanya 12 tahun gitu? Gimana caranya melengkapi kalau bedanya 12 tahun? Ya. Nah, saya sampai beli dokumen yang di luar Bible. Ini buku adalah, Rick, tolong. Ini buku yang disebut dengan The Cambridge Ancient History, Sejarah Kuno Cambridge, volume 10 The Augustan Empire, Kekaisaran Agustan, tahun 44 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Ya. Jadi ini yang mengeluarkan bukan ecek-ecek gitu katanya. Bukan kaleng-kaleng gitu lah. Oke. Saya carikan dulu nih keterangannya. Sampai di dalamnya ini ada peta nih seperti ini. Nah. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Coba tolong Dery bacain. Bahasa Arab kan paling jago nih Dery. Mana? Yang kuning pokoknya. Mana? Ayo. Yang kuning. Nah, coba tolong deh. The famous assessment of Judea by Quirinius in Apa? Enggak, yang ini istilahnya. The famous assessment of Judea by Quirinius in 6 AD. 6 AD. 6 AD itu maksudnya 6 Masehi. Anno Domino. Terus? Shows that the annexation of a new province was at once followed by a valuation of its taxable capacity. Terjemahin. Jadi gini. Oh jadi gini kayak pendeta bahasanya. Pendeta kalau mau jelasin jadi gini. Nah kira-kira gitu ya. Jadi itu the famous assessment. Jadi penugasan yang terkenal dari di daerah Judea itu di daerah Israel Selatan oleh Quirinius di dalam tahun 6 Masehi menunjukkan bahwa annexation itu kayak semacam penetapan provinsi baru itu was at once followed by a value diikuti dengan sensus pajak gitu ya, diikuti dengan valuasi daripada capacity of taxable. Jadi ada sensusnya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Quirinius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi itu pertama kali diadakan sensus gitu.
Ya. Di sini jelas-jelas disebutkan 6 Masehi. Oke. Sedangkan tadi yang di Herodes, Bible sendiri mengatakan Herodes meninggalnya tahun 4 atau 4 tahun sebelum tahun 1 tarik Masehi. Artinya tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Yesus lahirnya 2 tahun sebelumnya, berarti 6 sebelum Masehi. 6 sebelum Masehi versus 6 Masehi, jaraknya 12 tahun. Udah jelas-jelas ini adalah kontradiksi yang fatal. Ya. Sampai di sini kira-kira gimana? Jelimet amat sih gitu nyari kontradiksi kitab orang gitu ya. Kayak gak ada kerjaan gitu ya Pak ya. Tapi kalau begini mau bantah apa coba kira-kira? Apa yang mau dibantah kalau begini Pak kira-kira? Gak bakal bisa bantah mereka. Dari kitab mereka sendiri yang mengatakan. Dari kitab sejarah lain malah juga mengkonfirmasi gitu. Ya, ini adalah sebuah contoh kontradiksi yang tidak terbantahkan di dalam kitab mereka, yang sudah ada di dalam buku saya, yang kalau saya pakai dengan pendeta, ya maksudnya pakai untuk berdebat dengan pendeta, ya sudah, mereka pasti hanya bisa apa? Hanya bisa berkelit-berkelit gitu, ngeles-ngeles gitu. Ya, ini hanya mengenai tahun berapa Yesus lahir. Makanya sampai saya berani bertanya, kalau begitu ada berapa Yesus dalam kitab Perjanjian Baru? Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa topik lagi yang mungkin juga menarik ya. Poin 4 di sini. Berapa keturunan dari pembuangan Babel ke Yesus menurut Matius? Di dalam Matius itu ada eh, apa namanya? Keterangan dari Babel sampai Yesus 13 keturunan, bukan 14. Nanti kita bisa lihat ya. Yang di Lukas itu ternyata juga silsilahnya berbeda dengan apa yang di Matius. Tapi yang menjadi kontradiksi malah yang di dalam Matius sendiri. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Matius sendiri, di sini ada keterangan begini. Ada ayat begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel ke Kristus. Jadi ada Abraham ke Daud 14, Daud pembuangan Babel 14, pembuangan Babel ke Yesus 14. Ya. Jadi ada 14. Kenapa 14? Karena ternyata di dalam tradisi Yahudi, Matius ini ingin mengambil gematria. Gematria itu apa ya? Kayak semacam setiap angka di dalam bahasa Ibrani itu juga ada, setiap huruf. Setiap huruf dalam bahasa Ibrani itu ada angkanya. Gitu ya. Yang diambil adalah nama daripada Daud. Daud dalam bahasa Ibraninya itu ada nilainya. Nilainya berapa? 14. Lah kenapa Daud? Karena Yesus diklaim sebagai keturunan Daud. Nah, itu nanti ada sejarahnya lagi. Kenapa Yesus harus keturunan Daud? Karena Yesus dianggap sebagai Mesias. Mesias yang dijanjikan oleh Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu ada syarat. Mesias yang nanti datang itu harus keturunan Daud. Makanya di dalam Matius dibuat seolah-olah Yesus keturunan Daud. Padahal diceritakan Yesus sebenarnya bukan anak kandung Yusuf. Yang benar-benar keturunan Daud, yang Yusuf ayah tirinya. Ya. Sedangkan kalau kita hitung di dalam kitab mereka sendiri, dari mulai di sini ada kata-kata, ini dari Abraham nih ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah di sini Yesus sebut anak Daud, anak Abraham. Dari Abraham sampai ke Daud, itu memang betul 17. Saya sudah ngitung. Teman-teman di STD juga sudah ngitung bareng saya waktu itu ya. Udah pernah ngitung ya? Benar-benar dihitung. Dari Abraham sampai Daud 14. Dari Daud sampai pembuangan Babel 14 generasi. Tapi dari Babel ke Yesus kalau kita hitung, ternyata di sini cuma ada 13. Nah, penulis Matius nulis Abraham Daud 14, Daud Babel 14, Babel Kristus 14. Tetapi jumlah generasi yang ditulis, kalau kita benar-benar hitung, ternyata cuma 13. Gimana kalau gitu? Mau coba hitung, Pak? Sama-sama? Kalau mau boleh, silakan.
Ini di sini ada ayat dari mulai ayat 12 nih. Nah, di sini ada yang sebelahnya nih ya, sebelum Babel nih. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Berarti dari Babel, Yekonyanya dihitung lagi nggak Pak? Enggak kan? Berarti yang dihitung pertama adalah Sealtiel. Kita hitung Pak, Sealtiel 1 ya. Sealtiel memperanakan Zerubabel 2. Zerubabel memperanakan Abihud 3. Abihud memperanakan Elyakim 4. Elyakim memperanakan Azor 5. Azor memperanakan Zadok 6. Zadok memperanakan Akhim 7. Akhim memperanakan Eliud 8. Eliud memperanakan Eleazar 9. Eleazar memperanakan Matan 10. Matan memperanakan Yakub 11. Terus kita masuk ke ayat berikutnya. Yakub memperanakan Yusuf 12. Baru Yusuf punya anak Yesus 13. Kurang 1 gitu kan. Jadi kalau kurang 1 begini, apakah bisa ini disebut sebagai kitab suci? Itu maksud saya. Ini yang dianggap kitab suci teman kita yang Kristen. Tapi bisa salah ngitung. Gimana caranya? Nah, maksud saya begitu. Ya, hal ini juga fatal kalau mau dibilang kitab suci, tapi kok bisa ada kesalahan begini? Oke. Nah, yang lain-lain adalah setelah lahir tinggal di mana, terus kemudian nanti ada lagi tentang pembaptisan, setelah dibaptis kemana, baptisnya di mana, nanti ada lagi percobaan di padang gurun oleh iblis. Jadi di sini ceritakan Yesus dicobai oleh iblis. Yesus disebut sebagai Tuhan. Yesus dianggap disembah sebagai Tuhan. Di kitab ini diceritakan dicobai iblis. Kira-kira timbul pertanyaan nggak Pak? Itu iblis mencoba Yesus, tahu nggak itu Yesus Tuhan? Kok berani-beraninya mencobai penciptanya sendiri? Nah, ya, kira-kira gitu. Tetapi yang ingin saya tunjukkan lagi di sini ini adalah yang ini sebentar ya. Mungkin kita mundur sedikit. Ada yang ini, yang tentang ini loh, apa namanya? Yang tentang Yesus, orang tuanya lari ke Mesir, kemudian ke Nazaret ya. Di nomor berapa ya? Sebentar. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga nanti di, nah ini nih, nomor 5 nih. Setelah lahir, Yesus tinggal di mana? Ya. Matius menceritakan ketika Yesus lahir, setelah ada berita bahwa Yesus akan mendapat ancaman akan dibunuh oleh Raja Herodes, karena Herodes marah, sehingga Herodes menceritakan akan membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah, maka Yesus dibawa oleh Yusuf, ayahnya dan ibunya ke Mesir. Enaknya saya gambarin ya, saya gambarin ya. Ini tadi saya udah minta papan tulis soalnya. Bentar. Tolong linknya. Spidol biru nggak ada? Hah? Spidol biru nggak ada ya? Hah? Oh, ada. Nah. Di Matius. Kita lihat di Matius nanti kalau Bapak baca buku saya. Di sini diceritakan Yusuf dan Maria tinggalnya di kota Bethlehem. Di Yudea, di daerah Yudea atau dekat Yerusalem. Saya gambarnya gimana ya? Ini kan Palestina ya. Ini semenanjung Mesir lah.
Ini perbatasan di sini. Ini Mesir. Ini Palestina. Yang namanya Yudea itu daerah sini, selatan. Di sini ada kota, ini daerah Nazaret namanya. Di sini ada kota, ini apa namanya, Nazaret itu daerah Galilea namanya. Daerahnya namanya Galilea, ada kota Nazaret. Di sini kota utamanya Yerusalem, ini daerahnya namanya Yudea. Di sini ada kota kecil namanya Bethlehem, dekat sini lah kurang lebih lah. Bethlehem. Ya. Yusuf dan Maria tinggalnya daerah sini, di Matius. Di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di utara, Galilea. Ya, di sini Yesus lahir di Bethlehem. Yang di sini Yusuf dan Maria, saya singkat aja, ya habis nih. Yusuf dan Maria dari Galilea itu harus pergi ke Yudea. Untuk apa? Untuk sensus. Ada sensus yang tadi dibuat oleh Quirinius, gitu kan? Setelah di sensus ini tiba waktunya Yesus lahir. Jadi di sini Yesus lahirnya juga di Bethlehem. Sama, ini Bethlehem, ini juga Bethlehem, ya. Tapi kalau di sini nggak ada sensus dan nggak perlu jalan jauh-jauh, jaraknya kurang lebih 100 km, ya, untuk ikut sensus gitu. Di situ nggak ada cerita sensus. Di sini ada sensus dan Yesus lahirnya di Bethlehem. Terus yang di sini Herodes Agung kan mengancam mau membunuh semua bayi berusia 2 tahun ke bawah. Jadi Yesus di sini plus Yusuf dan Maria, orang tuanya, melarikan diri ke Mesir. Ini cerita di Matius. Di Lukas, Yusuf, Maria, dan Yesus tidak pernah diceritakan ke Mesir. Oke. Dari Mesir, setelah Raja Herodes mati, tahun 4 sebelum Masehi, baru Yusuf dan Maria dan Yesus kembali ke Palestina, tapi langsung menuju ke Nazaret. Nah, yang ini. Jadi kalau yang di Matius nih, Pak, Yesus lahir di Bethlehem, orang tuanya tinggal di sini. Ketika mau dibunuh sama Raja Herodes, keluarga itu lari ke Mesir. Setelah Raja Herodes mati, Herodes Agung mati tahun 4 sebelum Masehi, keluarga ini pindah kembali ke Israel tapi langsung ke utara di sini. Ini Matius. Yang Lukas, setelah Yesus lahir di Bethlehem, detailnya dikit lah ya, 8 tahun disunat. Setelah ibunya Tahir, ada yang tahu Tahir, Pak? Tahir ada yang tahu? Bukan Erick Thohir. Tahir itu bahasa Bible, yaitu kondisi seorang ibu yang suci setelah melahirkan, sorry. Apa istilahnya, Bu? Nifas ya, nifas. Ibunya Tahir. Setelah ini baru Yesus diserahkan ke bait suci. Ke bait suci. Ya, diserahkan. Setelah diserahkan selesai, baru keluarga itu kembali lagi ke Yusuf, Maria plus Yesus, kembali lagi ke Galilea atau Nazaret. Jadi di sini tidak pernah diceritakan keluarga Yesus ke Mesir.
Ya, yang ini jalan-jalan dulu ke Mesir sampai Raja Herodes Agung meninggal. Paham ya? Kronologinya paham ya bedanya ya? Sampai di sini, apalagi? Nah, di sini kan menandakan berarti ada sebuah kejadian yang tidak sama, ada kronologi yang tidak sama, betul nggak? Jadi kalau begini boleh nggak saya tanya, ada berapa Yesus dalam kitab suci orang Kristen? Bapak yang jawab ya, 2 ya. Kalau pendeta nggak bakal mau Pak jawab 2, pasti 1. Harus 1 gitu. Apapun yang terjadi tetap 1 gitu. Nanti mereka bilangnya apa? Oh ini hanya saling melengkapi gitu. Bilangnya gitu. Ya ini kira-kira aja. Ini yang di poin 5 tuh, yang di buku saya nih. Tadi tutupnya mana? Sampai jam berapa? Jam 10? Tanya jawab. Oke. Ya. Ini juga salah satu bentuk kontradiksi yang fatal gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau saya jadi bapak gereja yang nyusun Bible, mendingan yang Lukas saya buang, yang Markus saya buang, yang Yohanes saya buang, biar gak ada kontradiksi. Gitu. Gara-gara dimasukin 4, jadi malah banyak kontradiksi. Gitu. Betul nggak? ini bukan salah tulis Pak, ini penulisnya beda nih. Jadi penulisnya setiap 4 kitab itu adalah penulis yang berbeda-beda dan tidak saling kenal. Dan 4-4-nya bukan saksi mata. Dan tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi yang menulis adalah orang-orang yang tidak diketahui siapa namanya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan narasumber, atau tidak pernah ketemu dengan Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ya, ibaratnya mereka penulis orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Ya, dong orang nggak pernah ketemu kan nggak pernah ngopi berarti Pak. Ya, nah, jadi dengan adanya kontradiksi-kontradiksi yang secara nyata bisa saya gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini, bagaimana caranya dibantah? Ya, mereka tidak akan bisa bantah kontradiksi yang seperti ini. Gitu. Kalau yang ada jawabannya dari masalah konversi tadi, oke, itu saya nggak masukin sebagai kontradiksi. Karena kita juga harus jujur ya, orang zaman dulu menggunakan satuan yang berbeda dengan orang zaman sekarang. Makanya kita tidak boleh membabi buta. Gitu. Nah, yang saya masukin sini adalah hal-hal seperti ini yang boleh dikatakan tidak ada, apa ya, kalau zaman sekarang orang bilang tidak ada obatnya gitu ya. Gak ada obat. Nggak ada obat ya. Oke, nah nanti ada lagi masalah pembaptisan Yesus juga begitu. Di mana dibaptis, yang satu bilangnya di Sungai Yordan, yang satu bilangnya di Sungai Yordan, yang satu bilang di Betania, di seberang Sungai Yordan. Nanti ada lagi orang yang apakah orang-orang Farisi dibaptis? Kalau di Matius iya dibaptis, di Lukas tidak dibaptis. Setelah dibaptis Yesus kemana? Kalau di Matius, Yesus ke padang gurun. Kalau di Markus, Yesus ke padang gurun. Di Lukas, Yesus ke padang gurun. Tapi di Yohanes kemana? Yesus ke Galilea. Beda lagi ceritanya. Tiba-tiba hari ketiga setelah Yesus baptis, Yesus ada di perkawinan Kana. Ya, nanti tentang percobaan juga begitu. Urutan percobaannya berbeda. Nanti ada lagi contoh misalnya, bisakah suara Tuhan didengar? Di Yohanes disebutkan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti kan tidak bisa melihat atau mendengar suara Tuhan. Kalau ayatnya begini. Perlu tafsir nggak Pak kalau begini Pak? Nggak perlu ya. Tapi di Matius 3:17 dikatakan apa? Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti kan kedengaran suara Bapak. Kontradiksi nggak Pak? Satu ayat mengatakan tidak pernah mendengar suaranya, satu ayat mengatakan pernah mendengar suaranya atau bisa didengar. Gitu. Begitu juga tentang urutan-urutan percobaan berbeda antara 4 kitab itu. Belum lagi tentang di mana Yesus pertama kali berkhotbah. Tentang pengusiran setan juga begitu. Ya. Jadi ini kalau saya bacain semua nanti takutnya kalau jadi pada nggak beli buku, jadi makanya kita mendingan tanya jawab kali ya.
Betul ya? Belum tentu nanti yang saya jelaskan di sini Bapak tanya juga gitu. Nanti saya udah jelasin capek-capek di sini intinya Injil Barnabas. Biasanya yang terjadi begitu gitu ya. Ya, jadi ini gambaran aja, gambaran daripada buku saya ya, Bible Expose volume 1, yang mana ini isinya baru kontradiksi di dalam 4 gospel aja. Sisanya nanti dari Kejadian sampai Wahyu kita tunggu di volume 2 dan seterusnya. Gitu ya. Ini cara saya memperlihatkan kontradiksi mereka dalam bentuk tabel sehingga kita tidak menafsirkan kitab suci orang. Gitu ya. Kira-kira gitu mungkin ya. Di di belakangnya juga kurang lebih sama semua. Total ada 85 kontradiksi. Ada yang beda nama juga, ada yang beda tempat, ada yang beda urutan. Oke? Udah, Rick, tolong ditutup. Jadi kira-kira gitu. Nanti yang sudah baca buku itu, insya Allah nanti kalau debat sama orang Kristen, ya nggak usah jemaat lah, sama pendetanya sekalian lah. Asal tahu datanya, pendeta nggak akan bisa jawab itu. Ya, jadi saya berdoa mudah-mudahan buku saya ini bermanfaat buat dai-dai kita yang khususnya apa? Khususnya yang memang bersinggungan atau berhadapan dengan misionaris-misionaris di lapangan. Ini insya Allah bermanfaat ya. Karena kita sebagai umat Islam, kita walaupun diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tetapi di negara Republik Indonesia ini ada sebuah produk hukum aturan bahwa kita tidak boleh mengajak atau mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Ya, namanya keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, bab 3 pasal 4. Keputusan bersama itu yang sering dilanggar oleh teman-teman kita yang dari Kristen. Mereka selain juga mengajak orang yang belum beragama untuk masuk agama Kristen, mereka juga mengajak orang-orang yang sudah beragama masuk agama mereka. Nah, kalau kita, yang saya tahu Dewan Dakwah juga mengirimkan dai-dai tapi ke pedalaman-pedalaman kepada orang-orang yang belum beragama untuk memeluk Islam. Itu saya tahu, gitu ya. Dulu kita pernah ya podcast dengan salah seorang dai yang sudah kembali ke Jakarta. Jadi itu pesan saya, ketika kita mempelajari kitab suci orang, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci mereka. Tetapi kita hanya mencari kalau misalnya ada kesalahan atau ada kontradiksi atau ada ayat yang tidak asli, usahakan semuanya ada bukti dokumennya supaya kita tidak bisa dituntut. Gitu. Ya. Jadi itulah mudah-mudahan apa yang kami lakukan di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid dengan Dewan Dakwah, dengan STID Muhammad Nasir, bahkan dengan MUI, kita bisa sejalan dan sama-sama membentengi akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Begitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat kita semua dan insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali kepada host ibu kota. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi diskusi kok ya. Mungkin tanya jawab dari Bapak peserta. Dari ujung dulu, Ibu yang di ujung dulu. Taib, Bismillah, syukron Ustadz atas materinya. Tadi di tabel pertama Ustadz menyampaikan Yusuf dan Maria tinggal di Yudea, sedangkan di Lukas itu Galilea. Baik Ustadz, ada beberapa podcast yang mensentil atau mentanggapi pernyataan ini. Beliau bilang bahwasannya Galilea itu bagian dari Yudea pada zaman itu. Nah, Ana juga coba searching karena Ana juga kurang paham gitu, Ustaz. Beliau di sini dikatakan pada tahun 132 Masehi, Yudea dan Galilea digabungkan menjadi provinsi Suriah yang diperluas. Ini pernyataan, jadi mungkin apabila kesimpulan saya salah, boleh dikoreksi Ustaz. Syukran.
Hah? Satu-satu ini dijawab ya. Biar langsung ya, to the point ya. Baik. Kalau ada yang bilang bahwa Galilea dan Yudea itu adalah satu daerah yang disatukan gitu ya. Boleh-boleh aja, mereka mau berargumen begitu. Tapi perlu diingat ya, kerajaan Israel itu pernah terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Yang utara itu yang disebut dengan Galilea, yang selatan disebut dengan Yudea. Yang utara Israel Utara ini dengan yang Yudea ini jaraknya kira-kira 70 mil atau 113 km. Pemerintah Yudea itu memang yang Raja Herodes itu adalah raja boneka, raja yang ditaruh oleh pemerintah Romawi. Sekarang saya mau tunjukkan sedikit nih ya, sedikit aja. Saya bawa supaya bisa dilihat sendiri. Nanti begini. Lukas 4 ayat 44. Kalau Anda mendengar atau melihat respon seperti itu, nanti kita jawabnya pakai ini. 4 ayat 44, Judea. Nah yang ini, oh ini juga Judea nih. Waduh, saya nggak bawa Bible yang Galilea ya. Judea. Saya punya sebuah catatan dari penerbit Bible namanya King James Version. Ya, pernah tahu King James Version Bible dalam bahasa Inggris yang diterbitkan tahun 1611. Ya. Bible King James Version ini yang menyebutkan di dalam Lukas 4 ayat 44, Yesus berkeliling atau istilahnya berkeliling di rumah-rumah ibadat di Galilea. Sedangkan Bible-Bible yang beredar di Indonesia dalam bahasa Indonesia, mereka menulisnya dalam Yudea. Bahkan saya juga pernah membaca bahwa dari kalangan Kristen sendiri, bahwa sebutan itu memang salah dari salah satu versi. Oke. Kalau ada orang yang bilang Yudea itu adalah juga wilayah Galilea, itu orang yang nggak punya Bible versi-versi lain gitu. Yang ngomong begitu tuh cuman orang yang punya Bible cuman satu versi, LITB. Ya. Kalau yang punya Bible versi-versi lain, itu mereka tahu bahwa apa itu? Nah, itu yang itu kan Yudea kan? KJV Galilea kan? Bisa ditunjukin nggak tuh di kamera tuh supaya banyak bisa lihat. Ini diakui sendiri oleh kalangan Kristen bahwa ini adalah kesalahan gitu. Ya, saya punya referensinya, cuman sayang saya nggak bawa sih Bible KJV-nya. Ada pembahasan khusus, maka itu dari KJV ini yang timbul, yang ditulis tahun 1611 itu, ya boleh dianggap dulu ada kalangan yang mengatakan bahwa KJV ini punya kesalahan yang sangat banyak. Ketika sudah jadi Bible begini, kan sudah dianggap kitab suci oleh mereka. Nah, ketika direvisi-revisi, bagaimana mau dibilang kitab suci? Kita tidak usah melihat Yudea, Galilea itu adalah satu wilayah yang sudah disatukan. Yang nyata-nyata sebelumnya terpisah dan jaraknya 113 kilo. Kalau disebut Galilea dan Yudea, itu daerahnya memang bedanya 113 kilo. Kalau ada ayat yang bunyi begini, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat Galilea. Yang Bible lain, Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di Yudea. Bayangan kita, apakah Yesus keliling Palestina yang jaraknya 113 kilo? Nggak mungkin. Gitu. Kalau Yesus hanya berkeliling di daerah Galilea di utara, masih make sense. Ya, satu daerah. Gitu. Mungkin sekitar Danau Galilea. Tapi kalau bilang, yang satu bilang Yudea, yang satu bilang Galilea, jaraknya 100 kilo, kita diskon aja lah 100 kilo lah. Apa mungkin zaman dulu orang berjalan kaki, berceramah di tempat-tempat ibadah di satu daerah yang jaraknya 100 kilo gitu. Itu yang nggak make sense. Paham ya maksud saya? Semoga menjawab pertanyaannya. Saya mendengarkan jawaban seperti itu, saya cuma ketawa. Dia pasti Bible cuma satu versi. Oke? Semoga menjawab pertanyaan. Silakan. Terserah host. Silakan.
Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irham, asli Garut tapi pengabdian Dewan Dakwah di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah terus masuk pelosok, bertemu dengan para mualaf. Yang ingin saya tanyakan simpel, Ustaz. Diajari guru-guru dari SD itu 1 Masehi itu bertepatan dengan lahirnya Yesus atau Isa. Nah, bahkan di Google pun kelahiran Yesus itu ditetapkan 1 Masehi dari Nazaret. Tetapi tadi ada kontradiksi sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Jadi yang ingin saya tanyakan, penanggalan 1 Masehi itu bertepatan dengan kelahiran Yesus atau beda dengan sejarahnya, itu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua yang ingin lebih didalami ini, Yusuf dan Maria. Nah, ini dia yang baru sangat saya ketahui. Kalaulah Maria berlarian ke Mesir kemana dari 2 versi tadi, bersama Yusuf, ayah tiri Isa. Jadi bagaimana saat ini? Baru tahu banget, jadi maksudnya ingin lebih dalam tentang kisah Yusuf dan Maria ini. Begitu. Terima kasih. Ingin tahu lebih dalam kisah Yusuf dan Maria. Ya, baca Bible-nya berarti. Saya nggak mungkin ceritain dari detail begitu ya. Dari Matius 1 sampai Matius 2 kalau nggak salah. Itu menceritakan kronologinya. Kalau yang di Lukas, mulai dari Lukas 2. Terus kalau masalah tadi mengenai yang diajarkan tahun 1 Masehi adalah tahun kelahiran Yesus, itu kurang tepat. Ini Bible sendiri berani ngomong Yesus lahirnya tahun 6 sebelum Masehi. Ya kan? Kitab sendiri nih yang ngomong. Jadi yang mengatakan gampangnya itu cuma cari gampangnya. 1 Masehi itu artinya berarti tahun kelahiran Yesus tidak tepat. Saya punya buktinya. Ya, ada di sini. Silakan yang lain. Ya, saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustaz Bahrudin, Dewan Dakwah Kabupaten Serang. Pertama, saya mengapresiasi banget ini Ustaz. Luar biasa, ini ilmu yang langka gitu Ustaz. Karena baru ketemu sekarang. Dan kebetulan mungkin ini masukan aja Ustaz. Terkait ke ini. Pertama, saya beli pertama ini Pak Ustaz. Baru datang saya langsung beli karena saya saking greget pengen tahu ilmunya gitu. Dan langsung saya baca. Tapi di sini ada, Ustaz, mohon maaf, saya informasikan ini kehilangan dua ini ya. Ditukar aja Pak, ditukar. Ya, jadi nomor halaman 3 dan 4 gitu. Ditukar aja Pak. Siap. Ya. Yang kedua beri masukan juga ini karena barangkali tidak ada peneliti cetakannya gitu saat itu ya. Maksudnya? Karena ada salah cetak, edit ya. Editor ada ini ya, editor. Tapi barangkali semacam muhakkik ya. Karena di sini jazakumullah khairan ini ya. Salah ketik ya Pak ya? Salah ketik gitu ya. Kayak gitu tuh Ustaz. Ya. Yang ketiga, saya biasanya kalau penulis itu memulai dengan rakatannya dengan bismillah gitu Ustaz. Mohon izin supaya dicantumkan juga baca bismillah supaya para pembaca itu, karena ini ilmu Ustaz. Setiap ilmu baca bismillah kita ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak masukannya Pak. Ya, jadi saya juga mohon maaf karena saya juga sebenarnya saya ini bukan orang akademis Pak. Ya Pak ya. Saya sebenarnya nggak ada minat sebenarnya saya nulis buku. Ya cuman karena didesak-desak terus Pak nih. Ya, jadi mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas masukannya. Insya Allah akan kita perbaiki di masa mendatang Pak. Jika ada kekurangan atau ada cetakan yang tidak lengkap, tolong ditukar saja Pak. Ya, di bagian belakang kita ada petugasnya. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak, nanti bisa tukar. Oke, yang lain? Afwan, sebelum kita lanjut,
ada sedikit kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi Ustadz Abu Didat pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi mertuanya, dan qadarullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu mertua beliau telah meninggal di RSUD Tangerang. Kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, dosa-dosanya diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran, dan amal-amalan yang beliau tinggalkan semoga menjadi amal jariah yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, lanjut, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salahuddin Sutowijoyo dari Dewan Dakwah Solo. Pertama tentang kontroversi. Tadi saya cek di kontroversi di buku ini, itu ada pertanyaan yang selama ini mengganjal di saya. Apakah Yesus menikah? Terus siapa Maria Magdalena? Terus apa Yesus punya keturunan? Seperti kalau Nabi Muhammad SAW kan ada keturunannya ya, kemudian maksudnya ada genetikanya yang kemudian jadi habaib dan yang lainnya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan kita terbantu sekali dengan model tabel gini ya. Sebelumnya kan ada buku-buku dari Ustadz Abu Dedat, Allahyarham Ustadz Ihsan Mokoginta. Nah kalau ketika kita berdakwah kaitannya dengan berhadapan dengan orang-orang yang murtad ataupun para pendeta yang sedang melakukan misi, itu ketika menghadapi, enak nggak bawa buku begini sambil buka gitu, atau memang sebaiknya kita ngapalin gitu, Lukas sekian-sekian atau seperti itu, atau buka bukunya ya Ustadz Donditan atau Ustadz Abu Dedat atau Ustadz Ihsan Mokoginta. Baik, itu sekian Ustadz. Baik, bismillah. Kalau ditanya apakah Yesus menikah? Menurut siapa, Pak? Nah, kalau menurut mereka ya enggak. Karena dalam kitab mereka tidak diceritakan Yesus menikah. Tapi kalau kita mempelajari lagi, Pak, saya pernah membuka sebuah website. Saya lupa nama websitenya. Di situ ada website menjelaskan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak 3 gitu. Bahkan ada nama anak-anaknya. Tapi itu website di luar Kristen ya, Pak ya. Ada yang mengatakan begitu. Nanti ada lagi dokumen lain yang tulisan-tulisan akademisi. Contoh misalnya seperti seorang profesor dari Australia, namanya Profesor Barbara Thiering, yang mempelajari tentang dokumen-dokumen Laut Mati, di mana beliau meneliti dokumen-dokumen Laut Mati itu menemukan secari kertas segini Pak, besarnya. Di kertas itu cuma ditulis apa? Tertulisnya apa? Yesus berkata, istriku, gitu. Cuman begitu Pak. Kalau begitu ada indikasi apa? Berarti Yesus punya istri. Tetapi kan itu dokumen yang tidak diterima oleh kalangan Kristen secara resmi gitu. Jadi Profesor Barbara Thiering menulis dalam bukunya bahwa di dalam kitab mereka ini kan ada kisah Yesus itu diurapi Pak. Diurapi dengan minyak yang sangat mahal oleh seorang wanita. Ya Pak ya. Ada kontradiksi juga tuh Pak. Di dalam buku saya juga saya tulis. Yang satu surat mengatakan wanita itu mengurapi Yesus di kakinya, di surat yang lain Yesus diurapi di kepalanya. Beda nih kontradiksi. Tapi entah mau di kepala mau di kaki, namanya orang Yahudi, itu yang namanya bukan mahram Pak, itu nggak boleh bersentuhan. Apalagi ini sampai menyeka kaki pakai rambut perempuan gitu. Nah, menurut Profesor Barbara Thiering, kisah itu yang ada dalam Bible mengindikasikan bahwa itu sebenarnya adalah prosesi pernikahan. Ya, 2 nih. Yang ketiga, Yesus di dalam 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu oleh murid-muridnya juga disebut dengan sebutan rabi. Bukan rabi menikah kalau Jawa ya Pak ya. Arab rabi meneh. Ini rabi ulama Yahudi, guru dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi Pak, itu umur seseorang itu biasanya sudah ada timeline-nya. Sampai umur 11 tahun atau 13 tahun, seorang anak Yahudi itu waktunya ngapain. Nanti umur segitu sampai umur 21 tahun itu waktunya ngapain.
Jadi antara 11 sampai kalau nggak salah 21 atau apa, itu sudah waktunya menikah, Pak. Rata-rata mereka sudah menikah di usia muda. Yang laki-laki minimal 13, yang perempuan minimal 11. Apalagi 18 menikah. Nah, Yesus diceritakan di sini mulai berdakwah gitu istilahnya umur 30 tahun dan sudah disebut rabi. Namanya rabi, Pak, hampir dipastikan pasti udah menikah kalau tradisi Yahudi gitu. Ya. Kalau ada pengecualian saya nggak tahu, tapi saya belum pernah melihat rabi nggak nikah tuh saya belum pernah lihat. Jadi kalau sebut rabi pasti udah menikah. Itu standarnya, Pak. Ya. Berikutnya ada lagi, Pak, gini. Itu tadi berapa? Ketiga ya, keempat nih berarti. Ini kan kitabnya Kristen, kitab-kitab atau surat-surat ini kan dimasukkan ke dalam kitab ini berdasarkan pilihan daripada pemuka-pemuka agama Kristen pada waktu awal, Pak. Ya, beda dengan Quran. Kalau Quran menjadi mushaf karena orang sahabat-sahabat yang punya catatan, setor tulisan dan setor bacaan. Itu namanya dikodifikasi namanya. Kalau benar sama bacaannya benar baru diterima oleh tim yang dipimpin oleh sahabat Said bin Sabit. Tapi kalau ini, Pak, ini dikumpulkan menjadi kitab seperti ini karena bapak-bapak gereja dimulai abad keempat Masehi itu milih-milih gitu. Jadi namanya kitab ini, oh ini ceritanya masuk nih ke Bible, terima. Yang ini, oh ini masuk nih, nggak terima. Yang ini nggak terima, keluar. Sampai menjadi satu kitab ini, itu karena hasil pilihan bapak-bapak gereja. Ya, ini pada zaman abad keempat. Di abad kedua, ada dokumen seperti ini nih, Pak. Ini dokumen-dokumen Kristen yang tidak masuk ke dalam Bible ini. Ya, ini Bible nih. Ini dokumen Kristen yang lain, ini tidak masuk dalam ini. Nggak masuk nominasi gitu loh, Pak. Ya, ditolak gitu istilahnya. Ini Kristen yang pandangannya berbeda dengan Kristen yang ini, Pak. Kalau yang ini Kristen yang mempercayai Trinitas, yang ini Kristen yang percaya Yesus bukan Tuhan. Kristen ini percaya yang disalib juga bukan Yesus. Ada, Pak, Kristen yang sudah mengatakan yang disalib bukan Yesus, Pak, sebelum diturunkan Quran. Salah satunya namanya Kristen Basilidean. Adanya di akhir abad pertama sampai abad kedua. Punya dokumen. Nah, ketika mereka menjadi kelompok yang tersingkirkan, kan pasti dokumen-dokumen juga dibakar-bakarin. Gitu kan, Pak? Namanya kelompok yang kalah. Kelompok yang menang sekarang menjadi populer, menjadi yang mayoritas gitu. Yang kalah-kalah ini lari, ngumpet kemana, dokumennya ada yang selamat, Pak. Ini namanya dokumennya. Kumpulan dokumen-dokumen Kristen yang kalah, ini ada yang ditemukan di desa namanya Nag Hammadi di Mesir. Nah, dokumen-dokumen itu juga bisa disebut gospel. Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga gospel. Jadi ini gospel-gospel kitab-kitab, sebagian masuk dalam kitab, sebagian diumpetin sama kelompok yang kalah gitu, Pak. Di salah satu gospel di sini diceritakan Yesus melihat penyalipan itu dari jauh sambil tertawa. Yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene, Pak. Bukan Cinere, Pak. Kirene. Nanti ada lagi cerita Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Di gospel yang lain. Tapi di sini, orang Yahudi, Pak, laki perempuan, ciuman di bibir. Kalau bukan suami istri, Pak, ya dirajam. Berarti itu indikasi bahwa Maria Magdalena itu istrinya Yesus. Maksud saya begitu. Ya, Pak ya. Tapi kan ini kan nggak diterima sama Kristen. Sama orang akademisi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dokumen-dokumen yang tadi ditemukan dalam Nag Hammadi ini. Gitu, Pak. Jadi ya, berarti kan yang kita bisa lakukan sebagai orang Islam, kita kan sebagai outsider nih, Pak. Outsider. Orang luar gitu. Tapi kita yang berjidal gitu loh. Kita sebagai orang luar, kita melihat, oh ini ada Kristen ini yang sekarang jadi Kristen mayoritas. Oh ini ternyata ada dokumen Kristen zaman dulu yang menolak Yesus disalib. Gitu. Ya kan kita cuma tinggal, ya sudah ini kan berarti dulu ada persaingan dalam Kristen. Ada yang menang, ada yang kalah gitu, Pak. Yang kalah ini, yang menang ini. Tapi kok ceritanya berbeda? Ya sudah, bisa dipikir sendiri. Nah ketika Quran diturunkan, sekarang kita pegang Quran sebagai batu ujiannya.
sebagai ukurannya kita sebagai apa? Pengoreksi ini gitu loh, Pak. Oh, kalau ternyata ada yang percaya bahwa ada orang-orang pada waktu itu yang percaya bahwa Yesus yang bukan disalib, Quran mengkonfirmasi. Gitu, Pak. Kira-kira pertanyaan Bapak, kalau Yesus meninggal apa enggak? Menurut ini tidak. Menurut ini iya gitu. Nah, tinggal Bapak mau nanya yang mana gitu aja. Ya, kalau menurut Islam jelas, kita di dalam Quran dijelaskan nabi-nabi punya istri-istri. Berarti Yesus poligami juga, Pak. Menurut Quran gitu ya. Standar gitu. Gitu, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan. Oh, yang tadi nyolong stat nggak boleh nanya lagi dong, harus. Tadi udah nyolong stat itu setengah jam ini. Silakan. Ya. Silakan Dokter Anuri. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswi semester 6 STID Muhammad Natsir. Izin bertanya. Saya kan belum begitu mendalami kristologi gitu ya. Nah, sepengetahuan saya, Ustadz sudah banyak gitu ya berkecimpung di dunia kristologi, pengalaman juga sudah sangat mendalam gitu. Kira-kira gimana sih Ustadz strategi yang efektif gitu ya dalam mendakwahkan, apalagi kan sebentar lagi ada di STD kan ada program kafilah dakwah gitu. Jadi gimana cara kita menyampaikan ilmu kristologi ini kepada golongan akademisi dan golongan awam gitu, sehingga dapat diterima dengan baik. Baik, mohon maaf Pak, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Nah, satu, kebetulan mirip jawabannya, pertanyaannya mirip nih Pak ya. Jadi saya jawab sekalian aja. Jadi kita menggunakan ilmu kristologi itu juga kita lihat-lihat siapa lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita tuh hanya orang yang istilahnya orang awam, kita bicaranya juga yang ringan-ringan aja. Tapi yang menyentuh gitu Pak. Maksud saya gitu Pak ya. Kalau Bapak mau tahu kristologi kan Bapak harus tahu apa ada ayat apa kan di sini kan Pak. Kalau kita nggak tahu lah bagaimana kita mau menggunakannya. Seperti tadi saya juga berdiskusi dengan teman-teman di sini sebelum dimulai acara. Saya bilang, kalau kita mau berdakwah kristologi kepada mereka, berarti yang pertama-tama kita harus cari tahu dulu di dalam kitab ini ada nggak kesamaan dengan Quran. Yang penting itu, ya. Saya bisa carikan ayat-ayat yang mirip atau sama dengan Quran surat Al-Ikhlas di sini. Ada di sini. Kalau kita sudah ada kesamaan, kan akan timbul apa? Kayak semacam apa ya? Empati atau apa gitu ya. Seperti itu, Pak. Jangan buru-buru kita langsung bilang, oh kamu tuh kafir, kamu masuk neraka. Ntar dulu, Pak. Gitu. Kasihan gitu. Pertama-tamanya jangan begitu gitu maksud saya. Kita cari persamaan dulu. Kita mencari menempatkan diri yang mungkin mengajak mereka, sebenarnya dalam kitab kamu tuh ada samanya nih dengan Quran nih. Ketika ada seperti itu, kan mereka akan mungkin, apa iya gitu. Apa sih yang mana? Satu. Yang kedua, kalau kita bisa membaca dan tahu apa isinya kitab ini, dan apa yang dilakukan oleh orang yang disebut nabi-nabi di sini, dan ternyata itu juga dilakukan oleh orang Islam, kan itu juga bisa menjadi bahan buat mereka merenung. Ternyata yang dilakukan nabi-nabi di sini itu juga kita yang melakukan orang Islam. Bukan mereka ternyata yang melakukan. Contoh misalnya, Yesus di sini diceritakan dia disunat, dia puasa, dia nggak makan babi karena dia tidak membatalkan hukum Taurat. Dia apalagi sholatnya sujud, ada sujudnya. Juga diceritakan ya, terlepas daripada siapa yang disalib, Yesus di sini diceritakan diturunkan dari salib, jenazahnya dikafani. Nah sekarang umat beragama apa yang disunat, nggak makan babi, sholatnya sujud, puasa, dan dikafani? Yang melakukan siapa? Malah kita. Gitu. Berarti boleh dikatakan kalau gitu, kalau kita disebut orang Muslim, berarti Yesus yang di sini Muslim apa enggak perbuatannya sama dengan kita? Istilahnya gitu Pak. Berarti kan sama juga, boleh dong saya katakan bahwa kita malah yang mengikuti sunnah Yesus dalam Bible. Kira-kira gitu. Betul nggak Pak?
Ada ayat-ayatnya semua ada. Saya bisa tunjukkan. Nah, itu salah satu cara memancing orang Kristen supaya berpikir, oh ternyata kok malah yang melakukan perbuatan Yesus di Babel kok malah orang Islam ya? Orang Kristen kok malah nggak melakukan ya? Sebagian Kristen ada Pak yang sunat, tapi alasannya bukan karena ikut Yesus, alasannya karena kesehatan. Sama seperti saya dulu waktu sunat Pak. Saya Kristen juga sunat, tapi alasannya karena kesehatan. Kenapa orang Kristen tidak perlu sunat atau tidak harus sunat? Karena ada ajaran di dalam sini dari Paulus yang mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu sunat. Bahkan kalau orang Kristen sunat, malah matinya Yesus tidak berguna buat mereka. Ada ayatnya juga. Kemudian, orang Kristen sebagian juga ada yang puasa. Tapi tidak semua orang Kristen puasa. Kenapa? Karena Paulus juga. Nanti ada orang Kristen sebagian yang tidak makan babi. Itu Kristen Advent. Tapi itu adalah kelompok kecil. Kelompok besarnya hampir semua makan babi. Nanti ada lagi Kristen yang sholatnya sujud atau doanya sujud. Ada. Tapi itu juga bagian kecil. Kristen Ortodok misalnya. Tapi yang mayoritas Katolik, Protestan tidak sujud. Nanti ada yang sebagian Kristen, saya belum pernah lihat Kristen dikafani kalau mati ya. Rata-rata masuk peti ya. Ya, saya belum pernah lihat Kristen yang dikafani langsung dikubur gitu, belum pernah lihat. Jadi kalau dari 5 hal yang simpel ini aja, kok malah kita yang melakukan dibandingkan mereka yang ngaku pengikut Yesus, itu kan bisa menjadi buah pemikiran mereka Pak, buat bahan perenungan mereka gitu. Nanti kalau orang Kristen pintar dikit, kalau kamu bilang Yesus Muslim, kenapa orang Islam nggak dibaptis? Misalnya, gimana dong? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Kan, oh tunjuk tangan mau jawab, ukuran tunjuk tangan mau jawab. Ya, saya bilang orang Islam sujud, sunat, puasa, nggak makan babi, jenazah dikafani sama seperti Yesus. Berarti kalau kita disebut Muslim, Yesus juga berarti disebut Muslim di Bible dong harusnya. Karena sama perbuatannya. Nanti ada orang Kristen atau pendeta nanya, kalau kamu bilang Yesus Muslim di sini, dan di sini diceritakan Yesus dibaptis, kenapa orang Islam tidak dibaptis? Nah, itu kan pertanyaan. Jawabannya gampang. Kita juga dibaptis, Pak. Ya? Bukan akikah, Pak. Beda. Kalau akikah kan mengorbankan hewan. Kita dibaptis, Pak. Bahkan kita sekarang baptis sendiri. Apa itu, Pak? Mandi junub. Baptisannya orang Yahudi itu sama dengan mandi besarnya orang Islam, Pak. Maknanya, maksud saya. Ya. Maknanya itu sama, untuk penyucian gitu, menghilangkan hadas besar. Tapi baptisnya orang Kristen jadi beda maknanya. Untuk apa? Untuk pernyataan iman. Jadi jangan salah, kita juga baptis Pak. Seperti orang Yahudi. Tapi ya mungkin kan bisa begini. Kalau di Palestina kan air banyak gitulah. Bisa bikin kolam. Kalau di Arab Saudi kan air sedikit Pak, susah. Ya Allah SWT lebih tahu lah ya. Jadi makanya kewajiban mandi besar cukup dengan mandi besar. Walau alam gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi kita cari persamaan dulu. Kemudian kita juga harus bisa membedakan. Ya ini buat adik putri tadi yang bertanya nih. Kalau kita belajar kristologi, kita akan bisa membedakan mana ajaran tauhid, mana ajaran yang tidak tauhid dalam satu kitab. Maksudnya gimana tuh? Tadi saya mengatakan bahwa yang disebut dengan perjanjian lama milik Yahudi. Perjanjian baru milik Kristen. Oke? Perjanjian lama yang milik Yahudi ini, di dalamnya sebenarnya ajarannya masih tauhid. Saya berani katakan begitu. Walaupun di dalamnya juga banyak kontradiksi, banyak ayat mungkin yang tidak asli, tetapi ajaran konsep ketuhanannya masih tauhid, Pak. Ini saya berani ngomong. Ya, beda kan urusan kontradiksi dengan tauhid kan beda. Yang perjanjian baru, yang punya Kristen, ini juga harus kita bisa bedain lagi, Pak. Harus kita pisah lagi nih. Di dalam perjanjian baru, ada 4 surat yang disebut dengan gospel. Tadi saya bilang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sisanya adalah yang disebut dengan surat-surat rasul, termasuk tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, kalau saya bilang Rasul Paulus, Bapak jangan langsung berpikir Paulus Rasul seperti dalam Islam Rasul gitu. Beda Pak. Ya, Rasul di dalam Islam kita tahu artinya Nabi yang menerima risalah. Rasul di dalam kitabnya Kristen itu hanya disebut sebagai
pengikut Yesus. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan apakah yang disebut cerita Yesus dalam 4 gospel, walaupun ada kontradiksinya, tapi apakah Yesus mengajarkan tauhid atau tidak? Gitu. Di dalam 4 gospel ini, Yesus masih mengajarkan tauhid. Karena apa? Karena Yesus meneruskan dan mengulang apa yang diajarkan Musa di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, contoh di dalam Perjanjian Lama, Musa menyebutkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu syahadatnya Bani Israel zaman dulu, Pak. Shema Israel, dengarlah hai bangsa Israel, Adonai Eloheinu, Tuhan kita, Adonai Ehad, Tuhan itu Esa. Sama kan, Pak? Diulang sama Yesus di Markus 12 ayat 29. Sama diulang. Ketika Yesus ditanya oleh orang ahli Taurat dan ahli Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus mengulang perkataan Musa. Jadi kan masih tauhid. Yesus mengajarkan bahkan nggak cuma kepada manusia, kepada bangsa Israel. Bahkan ketika Yesus diceritakan diuji oleh iblis, Yesus bilang sama iblis saja, kamu harus menyembah Tuhanmu saja, berbakti kepada Tuhan, bukan kepada Yesus. Itu baru konsep ketuhanannya. Konsep keselamatannya di dalam kitabnya Yahudi, ini konsep keselamatannya juga sama dengan Islam. Yang berdosa itu yang mati. Ada begitunya, Pak. Tidak ada konsep manusia menebus dosa orang lain di dalam kitab yang Yahudi. Seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Basuhlah. Itu yang tadi saya sebutkan Yeskiel 18 pasal ayat 20 dan Ulangan 24 ayat 16. Yang akan saya bacakan ini Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Bertobat lebih baik daripada memberikan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam. Terus kemudian usahakan keadilan. Sama nggak Pak dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Sama. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah mari kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti dengan ayat-ayat seperti itu kan jelas tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib gitu, untuk menebus dosa orang lain. Itu maksud saya. Jadi dalam Perjanjian Lama konsep ketuhanannya masih tauhid, konsep keselamatannya bertobat. Sama dengan yang diajarkan Yesus di 4 gospel. Yesus di sini juga mengatakan kepada Bani Israel, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Kan sama dengan yang Yesaya 1 pasal 16 itu, Pak. Nah, tetapi ketika kita belajar surat-surat yang terakhir ini yang di belakang nih, yang disebut dengan surat-surat Paulus. Total ada 13 surat yang dianggap ditulis oleh Paulus. Tetapi ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru zaman sekarang pun, mereka bilang yang ditulis tidak sampai 13, cuma 7 ternyata. Yang 6 ditulis siapa? Sama Paulin. Gitu. Siapa Paulin? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus, bukan nama perempuan Pak Paulin itu Pak. Ya, orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Jadi orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus itu berani nulis menggunakan nama Paulus. Gitu. Zaman dulu masih boleh, namanya orang menulis dengan cara seperti itu boleh. Saya menulis mengaku sebagai Derry, belum kriminal zaman dulu. Nah, jadi dari 13 surat-surat Paulus itu yang ada di dalam sini, ajarannya itu bisa dikatakan tidak persis atau tidak sama dengan ajaran Yesus di 4 gospel dan tidak sama dengan ajaran di Perjanjian Lama. Tidak samanya di mana? Yesus dan Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris. Ya, tapi Paulus mengajarkan ada dosa yang sudah dilakukan oleh Hawa istri Adam itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi setiap manusia lahir sudah bawa dosa waris. Nah, ajaran Paulus lagi, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak akan selamat.
Sedangkan Yesus ngajarinya, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Beda nggak Pak? Beda. Gitu. Nah, maksud saya jadi, kalau kita tidak tahu konsep ketuhanan, konsep keselamatan, apalagi konsep Mesias di dalam kitab ini, susah kita akan berdebat dengan orang-orang, teman-teman kita yang Kristen Pak. Kalau Bapak cuma membawa perspektif Islam, kemudian hanya membawa ayat-ayat dari Quran, nah mereka percaya juga enggak sama Quran. Gitu. Tapi kalau saya, ketika ada orang Kristen datang ke tempat saya bukakan, saya bacakan, dan bahkan saya suruh mereka baca sendiri. Benar nggak perkataan saya bilang, baca sendiri, ini ada ayatnya. Butuh tafsir nggak? Enggak, kayak begitu mah gampang gitu. Nah, ketika mereka sudah bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid, baru saya kasih ayat Quran. Gitu. Konsep Islamnya bagaimana? Gitu. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Jadi memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Asal kita sudah tahu konsepnya. Insya Allah gitu Pak. Ya, Dek ya. Kalau di STID yang Putri tidak ada kelas kristologi ya? Kelas kuliah umum Harokat. Sudah tahu dari Kristologinya ada? Yang ngajar? Oh, kalau boleh saya usul, saya punya rekan namanya Ibu siapa? Ibu Etika Nur namanya. Ya, rekan debat saya. Ibu Etika Nur itu pemahaman agama Yahudinya malah di atas saya. Dia pernah belajar langsung dari Rabi Yahudi selama 4 tahun di Jakarta. Kalau bisa diusulkan tuh, yang putri-putri dari STID Muhammad Nasir belajar kristologi dari Bu Etika. Nanti kalau perlu saya bisa info gitu ke Bu Etika, ya. Harus, kita tuh perlu juga kristologi dari putri-putrinya loh, penting loh. Sekarang di Indonesia yang saya tahu pendebat wanita untuk urusan kristologi Bu Etika sekarang, atau mungkin Rifa, pernah dengar Rifa ya? Hah? Uni Rifa, Bu Etika, sama siapa lagi Pak? Umi Irena, sudah. Iya, Umi Irena Handono, itu sudah sangat senior Pak. Kasihan gitu kalau dia ya untuk berdebat itu udah kasihan, udah sangat-sangat senior. Umi Irena tuh hanya bisa memberikan kristologi bukan untuk berdebat gitu. Ada lagi sih muncul beberapa, tapi saya pikir belum dalam ranah perdebatan resmi gitu lah. Kalau yang sudah debat resmi itu Ibu Etika Pak. Itu memang tim saya. Ketika saya berdebat dengan pendeta, dia mendampingi saya. Dia ilmu Yudaismenya lebih ngelotok dari saya. Saya aja belajar bahasa Ibrani sama Ibu Etika. Nanti adik-adik boleh ngomong sama Ustadz Abu Didat, mau dong kristologi yang istilahnya yang praktis gitu. Nanti bisa belajar dengan Bu Etika ya, insya Allah ya. Ibu Dewi Purnamasari yang di Jawa Tengah, ya beliau juga kristolog itu. Tapi saya nggak tahu apakah bisa dia ngajar sampai ke sini, nggak tahu. Di STD di Jawa Tengah bisa, ya. Saya juga mengetahui di Semarang itu ada yang namanya Sekolah Mualaf Semarang. Pengajarnya juga Ustazah Dewi Purnamasari. Pernah ketemu saya di Jogja sekali waktu itu. Itu juga bisa ya. Tapi Bu Dewi kan nggak berdebat Pak. Ya kan? Cuman mengajar atau berdakwah. Ya, silakan yang lain. Oh, terakhir. Satu pesan. Siap. Afwan. Karena Ustaz Donditan seorang peneliti, tentu saja yang saya tanyakan adalah Ustadz menyimpan nggak, punya nggak Bible yang bahasa Arab? Ada. Oke. Kalau ada nggak ketentuan cara membaca Bible dalam bahasa Arab itu harus tartil atau harus mengikuti nahwu sorof atau ada nggak ketentuannya? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada ya? Tidak ada. Baik. Hanya untuk konfirmasi aja, Ustaz. Barangkali kalau Al-Quran kan jelas gitu ya, harus sesuai dengan kaidah, harus sesuai dengan riwayat, harus sesuai dengan harus dua itulah yang pasti. Paham. Oke, kalau kemudian nggak ada, berarti memang betul bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab yang membacanya harus sesuai dengan kaidah dan riwayat. Betul sekali, Ustaz. Baik. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Konfirmasi aja, Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Nah.
Tuh, mic-nya. Itu mic-nya tuh, Pak. Mic. Nah. Oh ya, terima kasih. Saya Zainal. Terima kasih Pak Ustadz. Saya tidak hafal suratnya, tapi ada dogma di dalam Alkitab ini bahwa menyatakan bahwa sebarlah ke seluruh dunia, baptislah atas nama Bapa, Roh Kudus dan sebagainya. Itu maksudnya orang yang melakukan dogma atau ajaran agama yang baik itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh kitab sucinya. Itu dakwahnya teman-teman kita yang non muslim. Islam tetapi sebaliknya, dogmanya adalah al-hikmah dan juga tidak ada paksaan bagimu. Itu mungkin mohon dua ini perspektif dalam dakwah ya. Kalau ini kan salah satu mencegah, kalau ini menjalankan ketaatan terhadap keyakinan. Saya agak awalnya tadi Ustadz, ini ada yang kedua nih gospel. Ya. Ternyata setelah saya lama-lama nih gospel, karena Pak Ustadz, Pak Doni pernah di YouTube itu ada bilang 3G gitu. Mungkin 3G. Ya, ada gangguan iman, gelisah dan galau gitu. Udah akhirnya gitu. Tadi awalnya saya bilang ini yang dimaksud gospel 4 ini apa nih? Ternyata Matius, kemudian Lukas, Yohanes dan itu mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Bapak sebutkan itu adanya di Matius 28 ayat 19, Pak. Ya, itu yang disebut sebagai amanat agung. Perintah di dalam Kristen bahwa mereka siapapun dalam Kristen harus mencari jiwa, Pak. Mencari jiwa itu artinya menjadikan seluruh bangsa muridku. Murid itu maksudnya murid Yesus. Ya, karena ayat itu berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gitu kan Pak? Itu dianggap perkataan Yesus, gitu Pak. Dianggapnya perkataan Yesus. Tapi ternyata menurut kalangan Kristen sendiri, ya Pak ya, menurut kalangan Kristen yang paham tentang kritik teks, itu ternyata ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua, Pak. Nah, jadi ayat sisipan tapi dijadikan dasar untuk kristenisasi. Ya, Pak ya. Kenapa bisa terindikasi sangat kuat bahwa itu ayat sisipan? Kalau memang benar-benar itu perintah berasal dari mulut Yesus, di seluruh perjanjian baru, Pak, dari Matius sampai Wahyu, murid-murid Yesus tidak ada yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semuanya membaptis dalam nama Yesus. Bahkan Paulus juga membaptisnya juga dalam nama Yesus. Berarti kalau begitu, kalau murid-muridnya tidak membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berarti itu apakah murid-murid Yesusnya tidak taat kepada junjungannya atau Tuhannya, atau memang itu ayat sisipan? Ya Pak ya, itu indikasi yang sangat kuat. Nah, kalau tadi Bapak bilang mengatakan itu yang dipakai oleh Kristen untuk berdakwah. Betul, Pak. Betul, memang betul itu landasannya. Itu disebut amanat agung gitu, Pak. Ya. Di Islam kita hanya diperintahkan untuk sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya kan, Pak? Tetapi kita mengenal la ikraha fiddin. Kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Kristen juga berdakwah, mengajak orang masuk Kristen. Tetapi di negara Indonesia ini ada batasannya. Kita tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama masuk agama kita. Itu ada aturannya. Yang tadi saya sebutkan, keputusan bersama nomor 1 tahun 79, Pak. Di bab 3 pasal 4 dijelaskan, dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Caranya gimana? Bagi-bagi bantuan sembako misalnya, Pak. Memberikan buku, majalah, buletin, pamflet, dan barang-barang cetakan yang tujuannya mengajak orang itu untuk masuk agama tertentu. Itu dilarang. Ya Pak ya. Jadi bedanya kita dan mereka dalam berdakwah, kita tahu batasan, Pak. Tapi kalau Kristen, mereka tahu ada aturan itu, tapi sebelum aturan itu keluar pun mereka sudah protes, Pak. Protesnya pakai apa? Pakai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara bebas memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau dirayu-rayu kan beda cerita gitu. Maksudnya.
Ya Pak ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 betul memberi hak penuh kepada warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi pemerintah dalam hal pensiaran agama juga ada batasannya. Tidak boleh mengajak orang sudah beragama untuk masuk agama orang lain. Itu yang dilarang. Masalahnya keputusan bersama dua menteri itu Pak, sanksinya nggak jelas. Tidak disebutkan sanksinya, hukuman penjara sekian bulan atau denda sekian miliar. Tidak jelas, disebutkan hanya apa? Akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, cari lagi berarti ketentuan yang lain gitu. Pusing gitu Pak. Maka itu misionaris masih berani. Door to door gitu tuh masih berani Pak. Karena kalaupun ditangkap dibawa polsek, petugas polisi juga bingung nyari pasalnya untuk memberikan sanksi. Nah makanya alangkah lebih bagusnya kalau kita sebagai dai menguasai ilmu kristologi sebagai alat dakwah. Kenapa? Karena dengan kristologi ini Pak, tujuannya kan kita mengajak mereka untuk bertauhid. Betul kan? Dengan mengetahui kitab mereka, dengan bisa membuktikan kesalahan, kontradiksi dan mungkin kejanggalannya, ujung-ujungnya kan kita mengajak mereka untuk bertauhid. Gitu. Jadi dakwah kristologi ini buat kami yang di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid, buat kami ini adalah dakwah tauhid. Karena kami mengajak orang untuk bertauhid dan kami yakin bahwa Rasulullah juga melakukan hal yang sama ketika beliau berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kan begitu Pak. Cuman bedanya kalau kita belajar tahunan dari kitab-kitab sebanyak ini, kalau Rasulullah kan ilmunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bedanya kan di situ. Ya kan, Pak? Nah, jadi kita semua berharap bahwa dengan ilmu kristologi ini kita menguasai kitab mereka, tapi bukan untuk masuk agama mereka, tapi untuk bisa mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang batil. Begitu ya Pak ya? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah, tidak terasa sudah jam 10 ya. Nah, jadi begitu, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui yang berhubungan dengan Bible ini. Dan mungkin kalau mau dijelaskan semuanya bisa berhari-hari Pak ya, khusus untuk menjelaskan tentang Bible saja. Nah, bagi peserta yang mungkin mau mempelajari kristologi ini di channel YouTube Kodondi itu ada playlist kuliah STID Muhammad Nasir. Jadi itu kita selama 3 angkatan belakang itu kuliah bersama Kodondi di studio beliau dan direkam dan dipublish di YouTube-nya Donditan. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang ingin mempelajarinya banyak, tidak hanya berkenal dengan Bible, silsilah Kristen, fakta dan data juga dibahas, buku fakta dan data milik Dewan Dakwah juga dibahas di situ. Insya Allah itu dapat menjadi di antara bekal kita dalam ilmu kristologi ini. Bila sebelum kita bubarkan dan nanti lanjut dengan foto bersama, mungkin sedikit closing statement kok. Nah, closing statement. Baik, bismillah. Closing statement, waduh, masya Allah. Closing statement kita jangan sampai berhenti berdakwah ya Pak ya. Nggak boleh berhenti dong. Jadi saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid sangat senang jika kita bisa berkolaborasi ya. Siapapun atau apapun organisasi dalam Islam yang memang kita tujuannya adalah untuk berdakwah, kami akan sangat senang bisa berkolaborasi, baik itu dalam hal edukasi maupun dalam hal praktik di lapangan. Kami juga tidak hanya memberikan edukasi-edukasi kristologi saja, kami juga memenjarakan orang yang menista Islam, ya Pak ya. Kami juga beli gereja, kita jadikan masjid, gitu Pak. Jadi cukup lengkap yang istilahnya kami lakukan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuai dengan Quran surat Muhammad ayat ke-7 ya kalau salah ya.
kepada orang-orang yang membela agama Allah, pasti Allah akan meneguhkan dan menolongnya. Insya Allah. Jadi jangan putus asa dan kita tidak boleh putus harapan. Jangan kalau mentang-mentang terus kita mendapatkan halangan, tantangan sedikit, kendor gitu, jangan. Kita di dalam Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid maju terus, bahkan kita juga punya divisi hukum. Kalau misalnya ada yang menghina, menista agama kita, menghina junjungan kita, bahkan menista sesembahan kita, tidak sungkan-sungkan kita melakukan hal-hal yang langsung masuk ke dalam ranah hukum. Ya, saya juga sebentar lagi mungkin dipanggil Polres ke Nias, Gunung Sitoli. Ada yang dengar Pak? Di sana ada STT Nias. Pernah dengar Pak? Mereka punya materi. Wah, kalau Bapak lihat materinya, itu membuat darah kita mendidih Pak itu Pak. Ya, menghina dan menista sesembahan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita lakukan. Jadi mari kita tetap bergandengan tangan, berukhuwah, ya, supaya kita selalu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Begitu saja mungkin pesan dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan terakhir tentu saja kita semua juga berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua yang dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ko Dondi, terima kasih kepada peserta semuanya. Selanjutnya kita foto bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.